Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juerian Nikmalstari dengan NIM M1C120007 akan menjelaskan tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Berikut penjelasannya. Memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan yang pertama yaitu seorang muslim atau muslimah. 2. Ada tubuhnya. 3. Kematian bukan karena mati syahid. 4. Bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jenazah yang tidak wajib dimandikan yang pertama yaitu mereka yang meninggal dalam mati syahid. 2. Bayi yang meninggal karena keguguran. Orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah lebih diutamakan dilakukan dari kalangan keluarga. Jika jenazah laki-laki, maka yang wajib memandikannya pun laki-laki. Begitupun jenazah perempuan, dimandikan oleh perempuan, kecuali jenazah tersebut adalah suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Maka wajib untuk menjaga aurat meski sudah meninggal dunia. Bagaimana jika jenazah tersebut masih kecil? Nah, untuk jenazah berusia di bawah 7 tahun, maka boleh dimandikan oleh laki-laki ataupun perempuan. Tapi ingat ya, memandikan jenazah harus dilakukan oleh orang yang paham fikih. Apa saja peralatan untuk memandikan jenazah? Yang pertama, tempat untuk memandikan jenazah pada ruang tertutup. 2. Air putih secukupnya. 3. Sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian. 4. Sarung tangan untuk memandikan. 5. Potongan atau gulungan kain kecil-kecil. 6. Kain basahan, handuk, dan lain-lain. Cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu membaca niat. Niatnya yaitu nawaitul ghusla adaan an hazihil mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya letakkan kepala jenazah lebih tinggi. Pakai sarung tangan sebelum memandikan. Selanjutnya, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, dan jari kaki, serta rambut. 6. Angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian tekan perutnya agar kotoran keluar semua. Selanjutnya siram seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat memandikan jenazah. 8. Bersihkan kubul atau kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang jenazah. Lalu siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh bagian kepala hingga ujung kaki sebelah kanan, lalu pindah ke sebelah kiri. Selanjutnya siram dengan air kapur barus. Lalu jenazah diwudukan seperti sebelum sholat tanpa memasukkan air ke hidung dan mulut. Lalu mencuci rambut jenazah dengan air daun bidara atau sampo. Basuh sekujur tubuh. Yang terakhir, keringkan tubuh menggunakan handuk kering. Tata cara mengkafani jenazah. Di sini saya akan menjelaskan cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian, letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. 2. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. 3. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. 4. Sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. 5. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. 6. Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh, seperti halnya pada jenazah laki-laki. 7. Selimutkan kain sarung pada badan jenazah, antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut dengan kain kerudungnya. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. 4. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Tata cara sholat jenazah. Di sini saya akan menjelaskan tata cara sholat jenazah untuk perempuan.
1. Jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang melakukan sholat. Untuk perempuan, posisi imam berada pada arah tali pusar, sedangkan makmum berada di belakang imam dengan urutan makmum laki-laki dewasa, kemudian perempuan dewasa, sedangkan jumlah safnya kalau bisa ganjil. 2. Niatnya yaitu usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Untuk yang menjadi makmum, imaman tinggal diganti dengan makmuman, yang artinya saya niat sholat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum hanya karena Allah Ta'ala. 3. Takbir pertama kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. 4. Takbir kedua membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 5. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, Allahumma firlaha warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. 6. Takbir keempat membaca doa, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dan yang terakhir mengucapkan salam. Mengucapkan salam dengan memalingkan muka ke kanan dan ke kiri sebagai penutup dari sholat jenazah. Yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. 1. Mempersiapkan lubang kubur. Diawali dengan mempersiapkan lubang kubur menurut ajaran Islam. Kedalaman lubang kubur harus tinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Sesuaikan lebar kubur dengan ukuran 1 zira atau 1 hasta lebih 1 jengkal atau setara dengan 50 cm. Apabila tanah kubur terasa keras, disunahkan untuk membuat liang lahat dalam lubang kubur. Bila tanahnya gembur, disunahkan membuat semacam lubang lagi di dasar kubur dengan ukuran yang dapat menampung jenazah. Kemudian jenazah diletakkan pada lubang tersebut dan bagian atasnya ditutup dengan batu pipih atau papan kayu, lalu ditutup dengan tanah. 2. Cara memasukkan mayat ke dalam kubur. Memasukkan mayat ke dalam kubur juga harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Pertama, kamu harus memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Letakkan mayat miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Selain itu, para ulama menganjurkan agar setelah dibukakan kain kafan, pipi mayat bisa ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan pun dilepas dan membaca doa dengan terjemahan, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Namun, bila mayat berjenis kelamin perempuan, dianjurkan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Selanjutnya, orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan sebaiknya bukan orang-orang yang semalam menyetubuhi istri mereka. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat, lalu ditimbuni tanah. 3. Cara menaruh mayat di dalam kubur. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu kamu perhatikan dalam menaruh mayat dalam kubur. Misalnya, taruh mayat di tepi lubang sebelah kiblat. Setelah itu baru taruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong di atasnya agar mayat tak langsung tertimpa tanah ketika ditimbuni tanah. Dalam hal ini, kamu juga bisa menerapkan cara lain dengan prinsip yang sama. Seperti menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, lalu taruh mayat di lubang tersebut dan taruh semacam bata atau papan dari semen di atasnya dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. 4. Anjuran saat mengubur dan setelah menguburkan mayat. Setelah mayat ditimbun dengan tanah, kamu boleh memasang nisan sebagai tanda seperti yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kemudian, bacakan doa agar mayat diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Selain itu, dalam keadaan darurat, kamu boleh mengubur mayat lebih dari 1 dalam 1 lubang kubur. Sedangkan bagi mayat yang berada di tengah laut dan
dan jaraknya amat jauh dari bibir pantai, boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya, yaitu perawatan dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.